Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-14, 15 dan 16 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan bahwasanya wali atau pelindung yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik, yaitu yang berada di kota Mekah khususnya, yaitu ketika ayat ini diturunkan, ataupun yang berada di kota Madinah, bahwasanya yang sepatutnya diambil menjadi pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah diterangkan dengan dua alasan melalui ayat-ayat yang akan kita pelajari ini. Alasan yang pertama, mengapa hanya Allah saja yang mesti diambil sebagai pelindung? Sebab Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah mengapa Allah saja yang mesti diambil sebagai pelindung? Sebabnya adalah karena Allah itu adalah yang memenuhi keperluan makhluk. Sementara makhluk itu tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri kecuali apabila Allah yang memenuhi keperluannya. Karena Allah tidak bergantung kepada makhluk, akan tetapi makhluk yang bergantung kepada Allah. Atas dua alasan ini, maka sepatutnya tidak mengambil pelindung selain Allah. Sebab selain Allah itu pada hakikat sebenarnya tidak dapat melindungi karena tidak mencipta langit dan bumi. Apabila tidak menciptakan langit dan bumi, bermakna tidak akan berkuasa ke atas langit dan bumi ini. Apa saja perkara yang ada di langit dan di bumi ini dikuasai sepenuhnya oleh Allah, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka apabila memohon perlindungan, maka mohon perlindunganlah kepada yang menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian yang kedua, alasan pertama, Allah sebagai yang mencipta langit dan bumi. Alasan yang kedua adalah karena Allah yang memenuhi keperluan hidup makhluk ini. Jadi apabila Allah yang memenuhi keperluan, maka minta perlindunganlah kepada Allah yang memenuhi keperluan hidup makhluk yang ada di alam semesta ini, khususnya memenuhi keperluan hidup manusia. Kita manusia adalah yang diciptakan oleh Allah. Bermakna kalau kita diciptakan oleh Allah, maka yang akan mampu untuk melindungi kita, yang berkuasa untuk melindungi kita adalah
Allah yang menciptakan kita. Kita ini adalah yang memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan apa-apa dari kita. Contohnya adalah makan kita. Kita memerlukan makanan untuk hidup. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kita. Sementara Allah bukanlah yang diberi makan oleh kita. Bukan kita yang memberi makan Allah, tetapi Allah yang memberi makan kita. Dengan pemberian makanan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memudahkan kita untuk mendapatkan makanan, yaitu melalui rezeki-rezeki yang diberikannya kepada kita, maka terlindungilah kita dari kematian, dari kebinasaan. Atas dua alasan ini Allah menyampaikan kepada Rasulnya supaya menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwasanya apabila Allah adalah sebagai pelindung di alam semesta ini, maka tidak sepatutnya selain Allah itu diambil juga sebagai pelindung, karena hanya Allah lah satu-satunya sebagai pelindung. Oh, berarti ayat ini adalah berkaitan tentang mentauhidkan Allah. Jadi apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelum ini? Jelas sekali kaitannya. Ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya segala yang ada ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kepunyaan Allah, bermakna Allah berkuasa penuh ke atas kepunyaannya. Maka apabila Allah disebut sebagai yang mempunyai, maka semua akan kembali kepada Allah. Allah berkehendak apa saja ke atas kepunyaannya, dan Allah berkuasa apa saja ke atas kepunyaannya, dan Allah sempurna dalam melakukannya, disebabkan karena Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu dan kehendaknya di atas segala kehendak. Apabila demikian halnya, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan tidak ada di sana selain Allah yang menciptakan alam semesta, maka hanya sepatutnya Allah itu sajalah yang dijadikan sebagai pelindung oleh manusia apabila manusia memohon perlindungan. Jadi jangan mohon perlindungan kepada selain Allah. Karena ada yang minta kepada jin untuk melindungi hidupnya. Ada yang meminta kepada manusia yang berkuasa untuk melindungi hidupnya. Tidak, manusia, jin tidak punya kuasa untuk melindungi sebenarnya. Apa sebab? Sebab kekuatan dan kekuasaan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh yang menciptakan langit dan bumi ini, termasuk yang menciptakan bangsa jin itu, termasuk yang menciptakan bangsa manusia itu. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mentauhidkan Allah adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang akan kita pelajari nanti juga diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya, supaya Rasulnya menyampaikan pula kepada manusia bahwasanya aku, wahai manusia, diperintahkan oleh Allah sebagai orang yang pertama berserah diri kepadanya, yaitu di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila aku diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, berarti lawannya adalah aku dilarang untuk menyekutukan Allah. Jadi ada dua perkara yang sebenarnya kedua perkara itu adalah satu sebenarnya, yaitu betul-betul atau sungguh-sungguh di dalam mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Apabila bersungguh-sungguh di dalam mentauhidkan Allah dan berlepas diri menjauh daripada menyekutukan Allah, maka terselamatlah dari azab di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan azab di akhirat hendaknya lebih ditakuti. Apa sebab? Sebab azab di akhirat itu dahsyat. Kemudian azab di akhirat itu sifatnya bukan sementara, tetapi abadi, selama-lamanya. Maka dalam ayat yang akan kita pelajari ini juga diterangkan bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia.
Dengan menggunakan bahasa aku, Rasulullah mengatakan, aku takut kalau aku tidak mentauhidkan Allah, kalau aku tidak menjauhkan diri dari menyekutukan Allah, aku takut nanti aku diazab oleh Allah di hari akhirat. Aku ingin selamat dari azab Allah. Apabila aku selamat dari azab Allah, maka aku adalah yang dikasihi oleh Allah, dan itulah yang aku harapkan. Kemudian apabila aku dikasihi oleh Allah dengan diselamatkan dari azab, maka itulah sebenarnya keberuntungan yang kucari. Maka apabila aku mendapatkannya, maka aku mendapatkan keberuntungan yang nyata atau keberuntungan yang besar, yaitu dapat dijauhkan dari azab di hari akhirat. Inilah kesimpulan ringkas sebagai pengantar dari 3 ayat, yaitu ayat 14, ayat 15 dan ayat 16 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang hanya Allah sebagai pelindung. Perkataan hanya Allah sebagai pelindung berarti menerangkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah sebagai pelindung menerangkan perbuatan mentauhidkan Allah. Perbuatan yang sangat tinggi nilainya, perbuatan yang sangat mulia sekali adalah perbuatan mentauhidkan Allah. Dan risalah para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, yang pertama kali Nabi sampaikan kepada umatnya adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah, beribadalah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah seruan setiap rasul kepada umatnya. Rasulullah pun juga demikian. Maka wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah mentauhidkan Allah. Jangan lagi menyembah berhala atau patung, sebab itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Berhala itu bukan Tuhan, patung itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhanmu adalah yang telah menciptakan. Kalau tidak mencipta, maka itu bukan Tuhan. Maka dalam ayat ini juga diterangkan siapa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya saja Allah tidak menggunakan kata khalaqa di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, tetapi Allah menggunakan kata fatir, fatara. Fatir maknanya juga pencipta, tapi ada perbedaan dengan kata khalaqa. Fatara dengan khalaqa ada perbedaannya, nanti kita akan terangkan insyaallah melalui pembahasan tafsir. Jadi ayat ini menerangkan tentang mentauhidkan Allah. Kaitannya dengan ayat sebelum ini juga menerangkan tentang mentauhidkan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang mempunyai atau yang memiliki alam semesta ini atau semua ciptaan ini. Tak ada di sana selain Allah yang memiliki alam semesta ini. Selain Allah adalah yang diciptakan. Yang diciptakan bukanlah yang memiliki. Yang menciptakan yang memiliki. Yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di atas dasar ini hendaknya kita hidup, dan di atas dasar ini hendaknya kita meninggal dunia. Jadi kita hidup dengan kalimah la ilaha illallah, dan kita berharap kita meninggal dunia pun dengan kalimah tauhid ini, yaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya itu ketika akan meninggal dunia menyebut la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk syurga. Dan akan mudah untuk menyebut la ilaha illallah di akhir hayat apabila selama hidup itu ditegakkan di atas kalimah yang mulia ini.
Tetapi kita tetap juga mengajarkan kepada orang yang akan meninggal dunia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut mentalkinkan kalimah tersebut kepada orang yang sedang menjalani sakaratul maut. Mengapa kita talkinkan? Karena kita berharap orang yang akan meninggal dunia itu meninggal dunia dengan menutup usianya itu dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Tetapi sekarang ini sedang dalam pengajian untuk mendapatkan ilmu, yaitu rupanya hidup yang mulia itu adalah hidup di atas kalimah tauhid la ilaha illallah, dan inilah yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka kalimah ini menjadi kalimah yang penting untuk dipelajari, didalami, kemudian setelah itu dipakaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita umpamanya mencari rezeki? Karena kita mencari rezeki itu adalah sebagai membuktikan kalimah la ilaha illallah. Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki, yaitu rezeki yang halal. Mengapa berumah tangga? Saya berumah tangga karena dalam rangka la ilaha illallah. Mengapa saya membesarkan mendidik anak seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam rangka kalimah la ilaha illallah? Mengapa kita membangun politik Islam, ekonomi Islam, budaya Islam, sehingga sampai nantinya kepada peradaban Islam? Ini adalah dalam kerangka la ilaha illallah. Maka bendera umat Islam itu sebenarnya adalah la ilaha illallah. Itu adalah syiar yang membedakan antara umat Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat setelah kita sampaikan satu pengantar yang ringkas supaya kita dapat memahami kedudukan ayat-ayat yang akan kita pelajari ini. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya, kemudian menerjemahkannya kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Allah berfirman, qul, katakanlah, perintah dari Allah kepada Rasulullah, katakanlah wahai Rasulku, katakan kepada manusia yang musyrik itu, aghairallahi attakhidhu waliya, apakah ghaira, selain Allah, apakah selain Allah, attakhidhu, aku mengambil, waliyan, wali, pelindung atau penolong, fatiris samawati wal ard, fatir, sementara Allah itu adalah yang mencipta, as-samawat, langit, wal ard, dan bumi, wa huwa yut'imu wa la yut'am, wa huwa, dan dia Allah, yut'im, memberi makan, wa la yut'am, dan tidak diberi makan. Artinya dia yang memenuhi keperluan hidup manusia dan Allah tidak memerlukan apa-apa dari manusia. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, diulang perkataan qul sekali lagi. Inni, sesungguhnya aku, katakan perkataan ini kepada orang-orang musyrik itu, wahai Rasulku, sesungguhnya aku, wahai orang-orang musyrik, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan, an akuna,
untuk menjadi awwala man aslama, awwala orang yang awal-awal atau orang yang lebih dahulu atau yang pertama. Man, siapa yang aslama, berserah diri. Aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berserah diri. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Artinya aku dilarang oleh Allah untuk menjadi salah satu dari orang-orang musyrik. Maka apabila aku dilarang, maka kamu kularang pula, wahai orang-orang musyrik, jangan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Apabila kamu sekarang adalah termasuk ke dalam golongan orang musyrik, maka berhentilah dari melakukan kemusyrikan, segeralah beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni, sesungguhnya aku, akhafu, aku takut, in asaitu, jika aku melanggar atau bermaksiat, rabbi, kepada Tuhanku, azab yaumin azim, azab. Jadi akan lebih mudah kita memahaminya kalau kita menyusun kata-katanya. Katakanlah, sesungguhnya aku takut azab, sesungguhnya aku takut azab yaumin azim, hari yang besar. Hari yang besar ini adalah hari akhirat, hari akhirat yang dahsyat. In asaitu rabbi, jika aku melanggar perintah Tuhanku, jika aku bermaksiat kepada Tuhanku, maka susunannya seperti itu lebih mudah untuk kita fahami. Ayat berikutnya, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Man, barang siapa yang yusraf, dijauhkan, anhu, daripadanya. Apa yang dijauhkan daripadanya? Azab. Yauma idzin, pada hari itu, hari yang dimaksud adalah hari akhirat yang dahsyat tadi. Faqad rahimah, maka sesungguhnya Allah telah mengasihinya. Wa dzalikal fauzul mubin, wa dzalika, dan itulah dia, al fauz, keberuntungan, al mubin, yang nyata, dan itulah dia keberuntungan yang nyata. Kita ulang dari awal. Katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai pelindung, sementara Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah yang memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi yang pertama berserah diri, dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, sesungguhnya aku takut kepada azab hari akhirat yang dahsyat jika aku melanggar perintah Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan daripadanya azab pada hari itu, maka sesungguhnya Allah telah mengasihinya, dan itulah dia keberuntungan yang nyata. Jadi kita sampaikan sekali lagi, ringkasan dari 3 ayat ini adalah tentang mentauhidkan Allah, yaitu dengan menetapkan pelindung itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Apa sebabnya? Sebabnya atas 2 alasan, yaitu pertama, Allah itu pencipta langit dan bumi. Kedua, sebabnya Allah adalah yang memenuhi keperluan hidup makhluk, keperluan hidup kita, dan Allah tidak memerlukan apa-apa dari makhluknya. Atas dasar ini, melalui ayat ini, maka Allah sepatutnya ditauhidkan oleh manusia. Tidak sepatutnya manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga apabila telah mengetahui perkara yang pokok, yang penting ini, yaitu mentauhidkan Allah, maka hendaknya menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Kemudian jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ingat, di sana ada hari akhirat yang dahsyat. Apabila menyekutukan Allah di dunia, maka nanti akan ditimpakan azab yang besar di hari akhirat. Namun apabila mau atau bersedia mentauhidkan Allah di dunia ini dengan sukarela, dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dengan ikhlas, maka akan dijauhkan dari orang tersebut azab yang dahsyat di hari akhirat. Dan apabila dijauhkan dari azab, bermakna telah mendapatkan kasih sayang Allah, dan itulah dia keberuntungan yang nyata. Inilah dia sebagai ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah perkataan kul yang ada di pangkal ayat. Kul, katakanlah. Banyak sekali kita jumpa perkataan kul di pangkal ayat. Kul, sebelum ini pun sudah ada kul. Kul siru fil ardi tsummanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian diikuti lagi pada ayat yang ke-12, kul liman ma fis samawati wal ard. Kemudian diulang lagi, kul lillah. Banyak sekali kul. Sekarang ditambah lagi kul. Kemudian kul di dalam ayat yang ke-14, diulang lagi pada ayat yang ke-15, kul. Kemudian nanti pada pengajian yang akan datang, yaitu akan ada lagi perkataan kul ini pada ayat yang ke-19. Mengapa kata kul ini diulang berkali-kali? Kul maknanya katakanlah, perintah dari Allah kepada Rasulullah. Mengapa diulang berkali-kali? Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya adalah, wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini. Perkataan berikut ini adalah alasan-alasan yang kuat, yang apabila kamu sampaikan kepada orang-orang musyrik itu, maka ini adalah menjadi bukti yang nyata bagi mereka untuk mengikuti kebenaran. Nah, apabila mereka tidak juga mau mengikuti kebenaran, maka salah bukan salahmu wahai Muhammad, adalah salah mereka. Sebab alasan yang kuat telah dikatakan kepada mereka, telah disampaikan kepada mereka. Jadi mereka sudah mengetahui alasan yang kuat untuk mengikuti kebenaran, sudah. Lalu mengapa mereka tak mau juga? Oh, bermakna ada keangkuhan dan kesombongan di dalam diri mereka. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya, orang yang sombong itu sebenarnya sudah tahu kebenaran, tapi mengapa tidak mau mengikuti kebenaran? Karena kesombongan itu yang menghalangnya dari mengikuti kebenaran. Lain halnya dengan orang yang tak tahu. Nah, orang yang tidak tahu mungkin karena ketidaktahuannya itu dia tidak mengikuti kebenaran. Dan apabila orang itu tidak tahu, kemudian diberitahu, maka setelah diberitahu maka dia akan mengikuti kebenaran. Sebab yang membuat dia tidak mau mengikuti kebenaran adalah karena ketidaktahuannya. Setelah tahu, mengikuti kebenaran. Tapi kalau orang yang sombong, beritahulah berkali-kali, dan meskipun mereka sudah tahu, tidak akan mau juga mengikuti kebenaran. Sebabnya adalah karena kesombongan itu sendiri yang menghalangnya dari mengikuti kebenaran. Sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini, siapa yang sombong yang tidak mau mengikuti kebenaran, padahal dia tahu itu adalah kebenaran, yaitu yang memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ia tahu yang memerintahkannya bersujud kepada Nabi Adam itu adalah Allah, dan tidak sepatutnya dia mengingkari perintah Allah. Siapa dia? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan menuruti perintah Allah, wastakbar, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, maka jadilah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Pelajaran yang sangat berharga. Mengapa iblis itu masuk ke dalam kumpulan orang-orang kafir?
disebabkan karena kesombongannya. Maka jangan terperangkap kepada sifat sombong ini. Musuh pula pada hari ini pandai sekali diperangkapnya kita kepada sifat sombong ini, sehingga manusia melihat dirinya terlebih dahulu, kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya lihat Allah terlebih dahulu, baru lihat diri ini. Kalau lihat Allah terlebih dahulu, baru lihat diri ini, tidak ada alasan untuk sombong. Dahulu kita ada atau tidak? 100 tahun yang lalu, mana kita ada? Tak ada apa-apa. Kemudian siapa yang membuat kita dari tidak ada menjadi ada? Allah. Maka hilang kesombongan. Kita nampak sekarang ni gagah perkasa badan kita ini, tapi ketika kita awal-awal di dalam rahim ibu kita, berupa apa kita? Hanya berupa air yang hina, setetes pula, tak banyak. Setetes air yang hina. Kemudian berubahlah badan kita ini menjadi segumpal darah, sebongkah daging, belum ada bentuk. Kemudian dalam perjalanan waktu Allah bentuk rupa kita. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupamu di dalam rahim seperti mana yang Ia kehendaki. Maka jadilah bentuk rupa kita seperti ini sekarang. Yang membentuk rupa kita ini adalah Allah, tapi melupakan Allah, sehingga banyak yang sombong dengan bentuk rupanya. Sayalah orang yang paling cantik di kampung ini. Sayalah orang yang paling tampan di kampung ini. Atau kepada anaknya, oh anak ibu cantik sekali ini. Oh iya, siapa dulu ibunya? Lupa Allah Subhanahu wa taala yang membentuk rupa manusia. Ada lagi yang buat manusia sombong. Kalau tadi bentuk rupanya, ada lagi yang bentuk manusia sombong karena hartanya, karena kekuasaannya, karena pengikutnya yang ramai, karena kepintarannya dan seterusnya. Maka bagaimana supaya tidak terperangkap kepada kesombongan? Lihat Allah terlebih dahulu, baru lihat diri kita. Yang melihat dirinya terlebih dahulu akan terperangkap kepada kesombongan. Berikutnya, aghairallahi attakhidhu waliya. Apakah? Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, perintah dari Allah untuk menerangkan ini alasan yang kuat. Wahai Muhammad, sampaikan alasan ini, yaitu aghairallahi attakhidhu waliya. Aghairallahi attakhidhu waliya. Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai pelindung? Berbentuk pertanyaan. Tujuannya bukan untuk dijawab oleh orang-orang musyrik itu, bukan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penyampaian ini dengan lebih berkesan. Karena ada kalanya penyampaian itu disampaikan dengan bentuk pertanyaan supaya lebih berkesan. Wahai orang-orang musyrik, nah ini bentuk pertanyaan. Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai pelindung, sementara selain Allah itu bukan yang mencipta? Maka apabila bukan yang mencipta, tidak akan berkuasa, maka apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai pelindung yang mereka itu tidak berkuasa? Alangkah bodohnya aku ini kalau aku mengambil selain Allah sebagai pelindungku. Aku tak akan buat yang seperti itu. Apakah aku akan mengambil selain Allah? Bentuk pertanyaan seperti ini adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan orang-orang musyrik itu. Untuk menerangkan buruknya perbuatan orang-orang musyrik itu, maka disebut saja bentuk pertanyaan yang seperti ini sebagai al-istifham al-inkari, mengingkari, atau al-istifham at-taubihi, untuk menerangkan buruknya perbuatan orang-orang tersebut. Sama dengan kita lah mengatakan kepada seseorang, umpamanya orang yang menyembah pohon besar umpamanya, maka untuk menerangkan buruknya perbuatan orang yang menyembah pohon besar, minta kepada pohon besar, minta perlindungan, minta pertolongan, minta mudah rezeki, sehingga sesajen pun diletakkan di pohon besar itu. Maka kita katakan, apakah saya akan mengambil pohon besar yang tak punya kemampuan apa-apa itu untuk menolongku? Alangkah bodohnya aku ini kalau meminta pertolongan kepada pohon besar yang tidak punya kemampuan apa-apa. Perkataan ini disampaikan kepada orang yang menyembah pohon itu untuk menerangkan
buruknya perbuatan mereka itu. Jadi ayat ini berbentuk pertanyaan, tujuannya adalah untuk lebih berkesan lagi di dalam menyampaikan perbuatan buruk orang-orang musyrik itu. Qul aghairallahi attakhidhu waliya. Aghairallahi, apakah aku akan mengambil selain Allah? Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai pelindung? Atau apakah aku akan mengambil pelindung dari selain Allah? Itu tidak akan aku lakukan. Aghairallahi attakhidhu waliyan. Ghairallah, selain Allah, yang dimaksudkan adalah ciptaan ini, siapapun atau apapun. Aku tidak akan mengambil malaikat sebagai pelindung. Aku tidak akan mengambil jin sebagai pelindung. Aku tidak akan mengambil manusia sebagai pelindung. Aku tidak akan mengambil apalagi yang besar-besar, pohon besar, gunung yang besar, atau hewan yang besar, atau apa saja. Tidak akan mengambil selain Allah itu sebagai pelindung. Artinya apa? Artinya yang akan aku ambil sebagai pelindung hanya Allah saja. Oh, bermakna isinya adalah mentauhidkan Allah dengan cara menidakkan selain Allah. Apa menidakkan ini? Tidak. Selain Allah itu tidak pelindung. Pelindung yang sebenarnya hanyalah Allah. Bermakna isinya ini adalah penekanan, yaitu dengan meminggirkan semua selain Allah, kemudian dengan menetapkan hanya Allah sebagai pelindung. Ada tak pada hari ini manusia yang minta perlindungan kepada selain Allah? Ada. Pergi dia ke dukun, Pak dukun, ini nampaknya rumah saya ini lain baunya ini, mungkin ada orang yang hantar sesuatu ini, maka tolonglah beri saya, Pak dukun, pelindung jampi-jampi ke rumah saya itu, atau beri tangkal azimat supaya saya ini selamat dari orang-orang yang mendengki saya. Maka Pak dukun pun beri cincin lah, beli keris lah, beri tangkal lah. Ini air ini ya, nanti siramkan ke halaman ya. Ini barang ini gantung di tiang rumah ya, selipkan dia di batu kerawang rumah ya. Ini simpan baik-baik, karena ini nanti akan melindungimu dari orang-orang yang akan mendengkimu. Ini meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini hukumnya adalah haram, ini adalah syirik. Maka banyaklah cincin Pak dukun itu. Dan bukan kecil-kecil, besar-besar. Karena dia mempercayai yang melindungi dirinya adalah cincin yang ia pakai, keris yang ia mandikan setiap malam Jumat Kliwon, contohnya lah. Atau apalagi yang disarungkannya di pinggangnya, atau yang diselipkannya di dalam pecinya, dan seterusnya. Ini meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini contoh mudah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini diamalkan bukan oleh orang-orang yang biasa, oleh orang-orang yang berpendidikan, dan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Maka melalui ayat ini petunjuk sudah ada dari sisi Allah, yaitu kalau mau mengambil pelindung, ambillah Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak ada di sana pelindung selain Allah. Apa sebab? Sebabnya hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Sebelum sampai kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah menerangkan bahwasanya di dalam ayat ini Allah sebagai pelindung itu dengan menggunakan perkataan waliya, wali. Sebenarnya kata wali itu maknanya dekat. Wali maknanya dekat. Allah disebut sebagai wali orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu juga disebut sebagai wali-wali Allah. Jadi ada kalanya Allah disebut wali, ada kalanya manusia pun juga disebut wali, apabila kita bawa kepada makna bahasanya, yaitu makna dekat. Allah wali bagi orang-orang beriman,
Karena Allah itu dekat dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka itu adalah wali-wali Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Allah akan biarkan hamba-hamba yang dekat dengannya? Tidak. Allah akan melindungi hamba yang dekat dengannya. Allah tidak akan biarkan hamba-hamba yang dekat dengannya itu disakiti, dianiaya, dizalimi. Allah akan melindunginya. Maka apabila disebut perkataan wali, bermakna melindungi. Seorang wanita, seorang gadis umpamanya, siapa walinya? Kalau ia akan berumah tangga, nanti akan ada akad nikah. Akad nikah. Siapa wali kepada si gadis ini? Yaitu yang paling dekat kepadanya. Siapa yang paling dekat kepadanya dari kalangan yang laki-laki? Dari keluarganya itu, bapaknya, ayahnya. Maka ayahnya itu disebut sebagai wali kepadanya, yaitu yang paling dekat kepadanya. Maka si bapa ini akan melindungi anaknya. Karena tidak ada bapak yang akan membiarkan anaknya disakiti, dianiaya, dizalimi. Tidak. Karena wanita ini, mengapa mesti dengan wali berumah tangga? Sebab wanita ini keadaannya itu lemah, mudah sekali untuk dizalimi, dianiaya. Maka supaya terlindungi, terpelihara, maka ditetapkanlah wali yang akan melindunginya, yaitu bapaknya. Kalau bapaknya tak ada, siapa yang dekat dengannya dari kalangan laki-laki di keluarganya itu? Abangnya umpamanya, atau siapa saja saudaranya yang laki-laki yang akan melindunginya, yaitu yang dekat dengannya. Wali di sini dari sisi bahasa maknanya adalah dekat. Dekat yaitu yang akan melindungi. Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai wali? Sementara bagi orang-orang beriman, siapa yang paling dekat dengannya, yang akan melindunginya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh jadi yang dekat dengan kita adalah ayah dan ibu kita, boleh jadi, karena dia bersama kita. Tetapi sampai masanya yang dekat itu tak bisa membantu kita. Ada kalanya. Siapa yang paling dekat dengan kita? Saudara-saudara kita umpamanya. Ada kalanya saudara-saudara kita yang dekat itu tak bisa membantu kita. Umpamanya di sini di Pekanbaru ini kita ada ayah, ibu, ada saudara-saudara. Ada masalah di sini, maka mereka akan bisa bantu kita. Tapi kalau kita musafir, jauh dari keluarga, siapa yang akan membantu kita? Yang dekat tadi membantu? Keluarga-keluarga kita membantu? Tidak. Dan kalau kita sendirian dalam perjalanan tersesat, siapa yang akan membantu kita? Tak ada lagi yang lain kecuali Allah. Maka yang sebenarnya melindungi kita bukanlah saudara-saudara kita, manusia atau makhluk yang ada di alam semesta ini, tidak. Sebenarnya yang sebenarnya melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti ditanamkan ke dalam hati kita. Ini namanya tauhid, tauhid yang tinggi. Ada perbedaan antara Nabi Musa dengan Bani Israel dalam perkara tauhid? Jauh sekali. Kapan nampak perbedaan itu? Yaitu ketika Nabi Musa dengan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun sampai ke tepi laut. Tak ada lagi tempat lari. Di belakang Fir'aun dengan tentaranya mengejar, di hadapan laut membentang. Apa kata Bani Israel? Kalau begini keadaan kita ini, pasti kita akan ditawan kembali oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Mereka ramai, peralatan perang ada di tangan mereka, pasti kita ini akan ditawan kembali. Itu perkataan Bani Israel. Inna lamudrakun, sungguh kita ini akan ditawan kembali oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Tetapi apa jawaban Nabi Musa?
Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Saya dini yang akan memberikan petunjuk kepadaku, yang akan melindungiku adalah Allah. Meskipun keadaan seperti ini sekarang, dan kamu mengatakan kita akan dapat ditangkap kembali oleh Fir'aun, tetapi aku dengan keimananku berkata, karena aku mengambil Allah sebagai pelindung, Allah akan melindungiku, akan melindungi kita. Meskipun keadaan seperti ini, dalam akal fikiran kita tidak akan mungkin selamat. Tetapi dalam keimananku kepada Allah, Allah mampu melakukan apa saja untuk menyelamatkan kita, termasuk membelah laut yang luas itu. Hanya saja Nabi Musa tidak mengetahui perincian penyelamatan itu seperti apa. Nabi Musa alaihissalam dengan keyakinannya kepada Allah mengembalikan kepada Allah seperti apa. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Apa bentuk petunjuknya? Aku tunggu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lama kemudian Allah pun memberikan petunjuk. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu itu ke laut. Maka Nabi Musa pun menjalankan perintah Allah. Dipukulkan tongkat ke laut, maka laut pun terbelah. Selesai masalah? Selesai. Dikejar oleh Fir'aun, tak ada lagi tempat lari. Sekarang sudah diberikan tempat lari, yaitu jalan menuju seberang. Laut itu dibelahkan sampai ke seberang. Selesai masalah. Oh, rupanya masih ada lagi masalah, karena Fir'aun dalam waktu yang sama juga mengejar di tempat atau di jalan yang mereka tempuh, yaitu laut yang sudah dibelahkan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke seberang, dalam waktu yang sama menenggelamkan Fir'aun di dalam laut. Siapa sebagai pelindung? Siapa yang bisa membelahkan laut ini? Ada di sana selain Allah yang bisa membelahkan laut? Tidak ada. Ini cerita Al-Quran. Cerita Al-Quran ini untuk membangunkan tauhid dalam hati kita. Sekarang tinggal lagi percaya atau tidak bahwasanya Allah sebagai pelindung yang sebenarnya di alam semesta ini. Maka kalau krisis ekonomi, mengapa minta juga perlindungan kepada selain Allah? Kapan kita krisis ekonomi? Tahun 1998. Kepada siapa kita minta perlindungan untuk menyelamatkan negeri ini? Kepada musuh. Bagaimana bisa terjadi? Tauhid bermasalah. Tauhid kita bermasalah. Mengapa tauhid bermasalah? Tak dekat dengan Al-Quran, bermasalah. Baca Quran tapi tak faham. Jangankan faham, baca pun tidak kadang-kadang, karena hanya digunakan untuk bersumpah di awal masa jabatan saja. Tapi membacanya pun tidak, memahaminya pun tidak. Maka bagaimana akan menjadikannya sebagai petunjuk? Dan petunjuk yang paling tinggi nilainya adalah mentauhidkan Allah, karena dari situlah petunjuk-petunjuk yang lain akan didapatkan. Tanpa mentauhidkan Allah tak akan mungkin dapat petunjuk yang lain. Maka kalimat yang pertama yang mesti ditanamkan adalah kesaksian tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini adalah doktrin. Doktrin ini yang menentukan kita sebagai seorang yang beriman. Dan ini yang akan menetapkan kaki kita itu di atas jalan yang benar atau di atas jalan yang salah, yang sesat. Dan ini mesti ditanamkan semenjak kecil lagi, supaya tumbuh dan besar diri kita dan anak-anak kita itu di atas kalimah tauhid yang mulia ini.
Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Diterangkan tentang siapa Allah yang merupakan pelindung itu. Allah sebagai pelindung itu adalah fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Pencipta. Di sini digunakan kata fatir, bukan khaliqis samawati wal ard. Bedanya adalah kalau khaliq itu adalah pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Itu makna khaliq. Tapi kalau fatir maknanya menciptakan ciptaan itu dengan aturan yang sangat terperinci dan sempurna sekali, yang tidak pernah ada ciptaan yang seperti itu sebelumnya. Umpamanya ketika Allah menyebut fatiris samawati wal ard, Allah ciptakan langit tanpa tiang. Ada tidak contoh langit tanpa tiang sebelum langit yang ada ini? Tak ada. Jadi Allah menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Kalau kita membuat sesuatu berdasarkan contoh adalah lebih mudah, berbanding kita membuat sesuatu tanpa contoh. Ketika Allah membuat sesuatu tanpa contoh, mencipta sesuatu tanpa contoh, berarti menerangkan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Jadi sekarang ini apabila disebutkan bahwasanya Allah adalah sebagai pelindung yang menciptakan alam semesta, yaitu yang mengadakan alam semesta ini tanpa contoh sebelumnya, bermakna Allah sebagai pelindung itu adalah yang maha berkuasa. Tak ada yang tidak bisa berlaku apabila Allah pencipta langit dan bumi itu yang melakukannya, meskipun tidak ada contoh sebelumnya. Sekarang ini, sampai hari ini, manusia belum lagi mendapatkan obat untuk menyembuhkan penyakit HIV AIDS. Belum ada lagi. Sampai hari ini si penderita HIV AIDS hanya menanti kematian saja untuk menyelesaikan masalah. Tak ada obat penawar. Apabila kita memohon perlindungan kepada Allah, Allah sebagai wali mohon perlindungan, maka Allah akan berikan kepada kita. Allah akan berikan kepada kita obat yang obat itu belum ada sebelumnya. Karena Allah adalah sebagai pencipta, fatir, yang tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian diberikan kepada kita obat tersebut. Yang obat itu adalah memang Allah berikan kepada kita sebagai penawarnya, karena dialah yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kita ini kalau tidak ada contoh, susah bagi kita untuk mendapatkannya. Tetapi bagi Allah adalah mudah. Dan apabila Allah menciptakannya kemudian memberikannya kepada kita, maka selesailah sudah masalah yang kita hadapi berpuluh tahun lamanya ini. Tinggal lagi sekarang percaya tidak kepada Allah pencipta ciptaan yang sebelumnya tidak ada contoh. Percaya tidak kepada Allah sebagai pencipta ciptaan yang mampu menciptakan ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Tinggal lagi kepercayaan kita. Karena banyak sekali orang sekarang yang putus asa. Allah kalau begini ini tak ada penyelesaiannya ini. Tidak. Kalau kita memohon perlindungan kepada Allah, tak ada yang bisa diselesaikan, karena Allah adalah fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sebut apa sajalah, karena kalau disebut langit dan bumi ini adalah dua ciptaan yang paling besar. Sebut apa saja, langit dan bumi saja Allah ciptakan, apalagi yang kecil-kecil, obat penawar, apalagi sekarang nih asap yang sudah menutupi berhari-hari lamanya sehingga menelan korban berpuluh ribu banyaknya. Kepada siapa minta perlindungan?
Masih juga minta perlindungan kepada hujan buatan yang dibuat melalui helikopter yang diterbangkan, dan seterusnya. Mengapa tidak memunculkan kehadiran Allah sebagai pelindung pada masa seperti sekarang ini? Ini contoh mudah untuk kasus Pekanbaru ini atau Riau ini. Mengapa? Sebabnya masih belum lagi terfikir untuk kembali kepada Allah. Masalahnya adalah tauhid. Masalahnya tauhid. Tauhid kita bermasalah. Sudah mengaku tak mampu. Allah, kita tak punya alat yang cukup untuk memadamkan api yang seluas itu, yang jauh ke dalam hutan sana. Nah, tahu betul tak mampu. Mengapa tidak minta pertolongan kepada yang mampu? Tauhid kita bermasalah. Akhirnya kita menjadi pasrah begitu saja. Bahkan ada yang sudah menyerah begitu saja. Sudahlah, apa akan jadilah. Kemudian berbahasa basi, sudahlah, kita serahkan sajalah kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikannya. Baru disebut sungguh-sungguh menyerahkan kepada Allah kalau kembali kepada Allah, bertaubat, tinggalkan kemaksiatan dan pelanggaran, jadikan hukum Allah itu sebagai aturan yang akan diikuti. Itu baru namanya tidak berbasa-basi. Tapi kalau hanya melepaskan jawaban begitu saja, marilah kita kembali kepada Allah, itu basa-basi aja namanya. Sudah basah, setelah itu basi. Karena kalau sungguh-sungguh berubah sikap, berubah total, meninggalkan apa yang diikuti selama ini dari kemaksiatan, kesesatan, kemudian kembali kepada ketaatan dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut kasus kita ini lebih mudah kita untuk memahami, sebab kita sedang menjalaninya sekarang. Ayo, siapa di antara kita ini yang bisa menyelesaikan masalah kabut asap ini? Tak ada. Kita ada pemadam kebakaran? Mampu pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran yang ada? Tak mampu. Lalu mengapa tidak hadir juga Allah sebagai pelindung? Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan dia adalah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Ini maknanya Allah adalah yang memenuhi keperluan hidup manusia, sementara Allah tidak memerlukan apa-apa dari manusia. Kita yang berhajat kepada Allah, Allah tak berhajat kepada kita. Maka atas dasar itu semestinya hanya Allah dijadikan sebagai pelindung. Selain dari Allah berhajat kepada Allah, sementara Allah tidak berhajat kepada siapapun dan kepada apapun. Bermakna hanya Allah yang sepatutnya dijadikan sebagai pelindung. Apabila demikian, tauhid ini telah difahami dengan jelas, maka yang berikutnya mudah untuk difahami. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri. Sudah mengetahui kebenaran? Sudah. Maka jadilah orang yang pertama kali untuk berserah diri. Jangan berlambat-lambat lagi untuk berserah diri. Pengetahuan sudah didapatkan, segera, yaitu dengan membuktikannya dengan berserah diri. Berserah diri, apa makna berserah diri? Jangan ikuti lagi kehendak hawa nafsu kita. Ikuti kehendak Allah. Ikuti kehendak Allah namanya berserah diri. Kalau masih mengikuti kehendak diri kita sendiri, itu namanya berpaling dari Allah. Tidak berserah diri kepada Allah. Kapan anak kita itu disebut berserah diri kepada kita? Kalau dia mengikuti kehendak kita. Kalau dia masih mengikuti kehendak dia, bermakna dia tidak berserah diri. Dia berpaling dari kita. Ada kehendak-kehendak Allah, ada. Ini yang disebutkan dalam kitab suci. Ini adalah kehendak-kehendak Allah, atau yang disampaikan oleh Rasulullah, yang juga merupakan wahyu
dari Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Ini sebagai penekanan. Kalau kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, bermakna kita dilarang menyekutukan Allah. Maka janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Ayat berikutnya, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Apabila dilarang dari melakukan kemusyrikan, maka jangan sekali-kali melakukan kemusyrikan. Melakukan kemusyrikan, maka yang akan menanti adalah azab yang dahsyat di hari akhirat. Maka orang yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, tidak akan mungkin melakukan kemusyrikan. Wahai orang-orang musyrik, kalau memang ya kamu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, maka bersegeralah berhenti dari melakukan kemusyrikan. Bermakna ayat ini adalah ayat peringatan. Ayat ini adalah ayat ancaman. Kalau tidak, maka azab yang dahsyat akan menimpamu nanti di hari akhirat yang dahsyat. Ini namanya ayat peringatan. Tapi bagi siapa peringatan itu berguna? Bagi orang yang hatinya lembut, bagi orang yang hatinya terbuka. Tapi bagi orang yang hatinya keras, bagi orang yang hatinya tertutup, nah, a'anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, tak kamu beri peringatan, podo wae, kata orang Jawa. Sama saja, tak akan bermanfaat baginya peringatan. Apa sebab? Telinga sudah mereka pekakan, mata sudah mereka butakan. Maka mereka itu peka, mereka itu buta, mereka itu bisu, dan mereka itu tidak akan kembali. Summum bukumum umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tidak akan kembali. Jadi bagi siapa peringatan itu berguna? Bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kata takut ini Allah memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikan kepada orang musyrik, wahai orang musyrik, aku takut. Kalau aku takut, maka sepatutnya kamu juga takut kepada azab yang dahsyat di hari akhirat. Aku saja, ini kalau kita bawa kepada kedudukan Rasul, aku saja sebagai seorang Rasul punya rasa takut. Semestinya kamu, wahai orang musyrik yang telah menyekutukan Allah, semestinya kamu adalah lebih takut lagi kepada azab Allah. Aku saja takut, kemudian kamu tak takut? Kalau orang yang tidak berdosa saja takut, maka semestinya orang yang berdosa lebih takut. Maka digunakanlah kata aku di sini. Sesungguhnya aku takut jika aku melanggar perintah Allah, maka aku takut kepada azab di hari yang besar, hari yang dahsyat, yaitu hari akhirat. Barang siapa yang dijauhkan dari azab, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Siapa yang dijauhkan dari azab di hari akhirat, maka ia adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Dia mendapat rahmat Allah. Apabila dapat rahmat Allah, dijauhkan dari azab, bermakna dimasukkan ke dalam syurga, dan itu adalah keberuntungan yang nyata. Wa dzalikal fauzul mubin. Hidup kita ini bukan untuk dunia yang sementara ini. Hidup kita ini adalah untuk akhirat yang abadi. Dan di akhirat nanti dua saja tempat. Kalau tidak di neraka, di surga. Apabila dapat dimasukkan ke dalam surga, itulah dia keberuntungan yang besar, yang nyata, karena akan kita jalani kesenangan surga itu untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.